Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Baik. Ketemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pembelajaran, untuk ketua kelas bisa dipimpin doa. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian cek kanan kirinya apakah ada sampah atau tidak. Jika ada, dibuang ke kotak sampah ya. Baik, tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami kalimat-kalimat thayyibah. 2. Peserta didik mampu menjelaskan kalimat-kalimat thayyibah. Dan peserta didik mampu melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Apakah di sini ada yang pernah mendengar kalimat Masya Allah, Allahu Akbar? Nah, yang seperti itu adalah contoh dari kalimat thayyibah. Nah, jadi kalimat thayyibah itu apa sih? Kalimat thayyibah adalah kata-kata yang baik. Dalam Islam, kalimat thayyibah merujuk pada pengakuan kepada Allah, pengakuan atas keesaannya. Nah, kalimat thayyibah digunakan dalam berbagai situasi untuk menunjukkan situasi seperti mengungkapkan rasa syukur, memohon pertolongan. Kalimat thayyibah yang pertama yaitu Subhanallah. Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Kalimat Subhanallah biasanya diucapkan oleh seseorang ketika ia takjub dan kagum melihat ciptaan Allah, seperti yang melihat laut yang bagus dan hamparan sawah yang tertata indah. Nah, seringkali juga kalimat Subhanallah itu diucapkan oleh seseorang ketika ia melihat atau menyaksikan kejadian atau peristiwa yang langka, seperti yang ada di gambar ini. Kira-kira ada yang tahu tidak ini gambar apa? Ya, ini itu adalah gambar gempa bumi. Nah, ketika seseorang biasanya mengalami peristiwa yang langka dan kejadiannya seperti ini, biasanya seseorang itu mengucapkan kalimat Subhanallah. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu kalimat Masya Allah. Masya Allah artinya adalah atas kehendak Allah. Jadi, yang terjadi di dunia ini itu adalah semua atas kehendak dari Allah. Nah, penggunaan kalimat Masya Allah itu seperti seseorang itu melihat karya atau usaha dari orang lain, seperti yang ada di gambar ini. Ada tahu ini gambar apa? Ya, ini itu adalah gambar seseorang siswa yang mendapatkan juara kelas atau juara olimpiade. Jadi kemudian yang kedua itu gambar petani dan hasil panennya. Kalimat insya Allah sangat penting diucapkan ketika seseorang membuat janji dengan atau rencana dengan seseorang. Misalkan seperti yang ada di gambar ini. Itu ada seorang siswa yang setelah pulang sekolah berbicara dan mengajak untuk mengerjakan tugas bersama di rumahnya. Lalu si temannya menjawab dengan kalimat insya Allah. Nah, jadi ketika ingin membuat janji atau rencana dengan seseorang, biasanya itu seseorang mengucapkan kalimat insya Allah. Yang keempat yaitu kalimat Allahu Akbar. Seperti halnya dengan kalimat Subhanallah dan Masya Allah, kalimat Allahu Akbar biasanya digunakan ketika ia takjub atau kagum melihat ciptaan dari Allah. Nah, seperti yang ada di gambar ini, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar tsunami. Jadi seseorang itu melihat tsunami atau menyaksikan tsunami itu biasanya seseorang itu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Lebih jelasnya, simak video berikut ini.
video dan penjelasan. Nah, sekarang kalian dibentuk menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas yang akan diberikan nanti. Nah, pembentukan kelompoknya yaitu 4 orang. Satu kelompok itu isinya 4 orang. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Satu. Oke. Sekarang kalian kerjakan dengan baik ya, tidak boleh berisik. Yang belakang tidak boleh ngobrol ya, kalau ngobrol duduk di depan. Oke, apakah semuanya sudah selesai? Oke, sekarang kumpulkan ke depan dan satu perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Selanjutnya yaitu kalian diminta untuk melafalkan kalimat-kalimat thayyibah. Seperti, ada yang masih ingat tadi? Seperti apa? Ya, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, dan Insya Allah. Apakah masih ada yang belum bisa mengucapkannya? Terus sekali lagi ya, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, dan Insya Allah. Ada yang bisa menyimpulkan tidak pembelajaran kita hari ini? Ya, kamu. Yang dimaksud kalimat thayyibah itu apa sih? Ya, benar. Yang dapat disampaikan pada hari ini. Nah, kira-kira pembelajaran kita hari ini tadi tuh gimana? Menyenangkan atau tidak? Oke. Ketua kelas silakan memimpin doa pulang karena sekarang sudah jam waktu pulang. Ketua kelas memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.